warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Siti Merpua MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sarah Palingga Putri dari Prodi Pendidikan Kimia dari kelas genap. Jadi pada hari ini saya akan mempresentasikan administrasi pembiayaan pendidikan. Baiklah, sebelumnya ada yang tahu apa itu administrasi pembiayaan pendidikan? Jadi, administrasi pembiayaan pendidikan adalah proses perencanaan, penggunaan, dan pengawasan dana yang dilakukan untuk mendukung kegiatan pendidikan agar tujuan lembaga dapat dicapai secara efektif dan efisien. Sebagaimana dikemukakan oleh Purwanto pada tahun 2017. Dalam praktiknya, setiap sekolah memerlukan biaya yang harus dikelola dengan baik, mulai dari pembelajaran, perawatan fasilitas, hingga pengembangan guru. Semuanya itu memerlukan biaya yang harus dikelola dengan baik agar pendidikan berjalan dengan lancar. Pembiayaan pendidikan mencakup semua biaya yang dibutuhkan, seperti pembelian alat tulis, alat ajar, alat praktik, dan gaji guru, serta tenaga kependidikan. Pemeliharaan sarana seperti ruang kelas, laboratorium, atau perpustakaan, pengembangan program sekolah seperti pelatihan guru, kegiatan lomba, atau workshop. Nah, tujuannya ini adalah agar dana pendidikan itu digunakan tepat sasaran, transparan, dan bermanfaat bagi seluruh warga di sekolah. Jadi, administrasi pembiayaan pendidikan ini memiliki 5 fungsi utama yang sangat penting. Fungsi yang pertama adalah perencanaan anggaran. Ini adalah proses menentukan rencana penggunaan dana berdasarkan kebutuhan lembaga. Contohnya sekolah yang merencanakan pembelian komputer baru untuk mendukung pembelajaran digital. Adapun fungsi yang kedua adalah penganggaran dan sumber dana. Nah, di sini kita akan menetapkan dari mana dana diperoleh. Bisa dari dana BOS, iuran dari siswa, donasi, atau usaha dari sekolah. Nah, contohnya itu sekolah itu membuka kantin sehat untuk menambah pemasukan lembaga. Adapun fungsi yang ketiga adalah pengelolaan dan penggunaan dana. Nah, fungsi ini akan mengatur agar dana digunakan sesuai rencana dan tujuan pendidikan. Misalnya, dana BOS digunakan untuk membeli bahan praktikum kimia agar proses belajar itu akan lebih bermakna dan efektif. Adapun fungsi yang keempat adalah pencatatan dan pelaporan keuangan. Jadi, semua transaksi keuangan dicatat dan dilaporkan agar transparan dan bisa diaudit. Contohnya, bendahara sekolah itu membuat laporan bulanan pemasukan dan pengeluaran sekolah. Nah, adapun yang fungsi kelima adalah pengawasan dan evaluasi. Ini adalah proses mengevaluasi apakah dana sudah digunakan dengan benar dan berdampak pada peningkatan mutu pendidikan. Contohnya, kepala sekolah akan meninjau apakah pelatihan guru benar-benar meningkatkan kompetensi mengajarnya. Jadi, dalam pemahaman tentang administrasi pembiayaan pendidikan, sangat penting untuk mengelola administrasi. Adapun 4 relevansi utamanya, yang pertama itu akan membekali seorang calon guru agar mampu mengatur keuangan secara jujur, hemat, serta transparan. Ini penting karena guru juga terlibat dalam pengelolaan dana kelas atau kegiatan sekolah. Yang kedua ini akan membantu lulusan mengelola usaha seperti pendidikan privat, seperti bimbel atau kursus dengan sistem keuangan yang tertib. Banyak alumni yang membuka lembaga pendidikan sendiri dan memerlukan kemampuan ini. Dan yang ketiga, akan melatih kemampuan perencanaan atau tanggung jawab terhadap dana pendidikan. Jadi, lulusan harus mampu menyusun anggaran dan mempertanggungjawabkannya. Yang keempat itu akan menanamkan nilai akuntabilitas dan kejujuran dalam setiap kegiatan pengelolaan lembaga pendidikan. Nah, ini adalah karakter penting yang harus dimiliki pendidik profesional. Adapun di sini kita akan melihat contoh konkret dari SMA Harapan Bangsa dari administrasi pembiayaan pendidikan.
Jadi, sekolah ini menerima dana BOS sebesar Rp150 juta per tahun. Kepala sekolah bersama tim manajemen keuangan kemudian menyusun rencana anggaran secara transparan melalui rapat dengan guru dan komite sekolah. Jadi, dari hasil perencanaan ditentukan pembagian dana sebagai berikut. Jadi, dari Rp50 juta untuk pembelian alat laboratorium kimia dan biologi, Rp30 juta untuk pelatihan guru dan workshop kurikulum, Rp20 juta untuk perawatan sarana sekolah seperti cat kelas, perbaikan meja kursi, dan 25 juta untuk kegiatan siswa seperti lomba dan ekstrakurikuler, dan Rp25 juta sebagai dana cadangan yang tak terduga. Jadi, seluruh penggunaan dana ini dicatat secara rapi oleh bendahara dalam buku kas dan laporan keuangan. Jadi, setiap bulan itu, laporan keuangan tersebut ditempel di papan pengumuman sekolah agar transparan bagi seluruh warga sekolah. Hasilnya itu akan sangat positif. Dalam 1 tahun, kegiatan pembelajaran menjadi lebih baik, siswa lebih semangat karena alat praktikum lengkap. Nah, guru akan meningkatkan kompetensinya karena mendapatkan pelatihan, dan masyarakat sekitar menilai sekolah itu jujur dan akuntabel dalam mengelola dana pendidikan. Ini adalah contoh nyata bahwa administrasi pembiayaan kependidikan yang sangat baik dapat meningkatkan mutu pendidikan dan kepercayaan publik terhadap lembaga sekolah. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan beberapa hal penting. Jadi, administrasi pembiayaan pendidikan adalah tulang punggung atau kerangka keberhasilan lembaga pendidikan, karena tanpa pengelolaan dana yang baik, kegiatan belajar mengajar tidak akan dapat berjalan secara optimal. Prosesnya juga meliputi perencanaan, penggunaan, pencatatan, dan evaluasi. Nah, dana yang secara transparan dan efisien. Semua tahapan ini harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Jadi, fungsi administrasi pembiayaan ini tidak hanya soal uang, tetapi juga soal kejujuran, tanggung jawab, dan akuntabilitas moral bagi calon pendidik. Kita sedang membangun karakter profesional, bukan hanya kemampuan teknis dengan pengelolaan keuangan yang baik, lembaga pendidikan dapat berkembang, meningkatkan kualitas pembelajaran, dan menciptakan lingkungan sekolah yang aman, tertib, dan profesional. Jadi, demikian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.